Aksan sudah pulang, Nyonya. Darman berbohong agar nyonyanya itu tidak mengganggu Aksan yang sedang berada di taman bersama nonanya. Sally cemberut dengan kaki yang berat. Dia melangkah ke kamarnya dan tidur. Sementara di taman, kau tidak salat subuh? Vira hanya tersenyum untuk mengalihkan perhatian Aksan. Mereka berdua sedang sarapan di taman. Di pojokan taman tersedia gazebo untuk duduk dan menikmati makanan. Makasih sarapannya. Vira berdecih. Kenapa berterima kasih kepadaku? Papa yang menyuruhmu untuk mengekangku di rumah ini. Pastilah kamu dikasih makanan. Aksan hanya bisa mengelus dada di dalam hati. Memang sikap Vira masih seperti itu. Anaknya masih labil, kadang marah, sebentar kemudian jadi baik dan meledak kembali. Aksan harus sabar meladeninya. Dia meneruskan makanan tanpa mengganggu Vira. Kak, emang beneran kuliahnya libur? Aksan kelihatan menajamkan telinganya. Dia tidak salah dengar Vira memanggilnya Kak. Kamu memanggilku Kak? Vira tampak malu sebentar, lalu wajahnya berubah menjadi galak kembali. Kata papa, aku harus memanggilmu itu. Bukan keinginanku memanggilmu demikian. Aksan tertawa kecil dan tetap mengunyah makanannya. Dia tidak mengindahkan Vira. Vira yang merasa tidak digubris mencebik kesal. Lagi gak ada jadwal kuliah. Biasanya aku isi dengan kegiatan bermanfaat. Lalu kenapa menerima permintaan papa? Sudah terlanjur. Lagian aku akan dapat cuan dengan memberimu les tambahan hari ini. Siapa juga yang mau belajar? Vira akhirnya berdiri dan melangkah. Tunggu, mau kemana? Ke kamar lah. Mau ikut? Tatapan mata Vira sinis ke Aksan. Vira berdecih mengejeknya. Aksan berdiri dan menjitak kepala Vira dengan tangan kiri. Oh, sakit tau Kak. Makanya jangan sekali-kali menawari mengajak seorang laki-laki ke kamarmu. Vira menunduk. Ini ada buku, baca dan pahami. Aksan mengulurkan buku dengan tangan kanannya. Vira menerimanya. Dia berjalan ke dalam rumah. Masih terdengar ketika Aksan bersuara, aku akan pulang. Vira hanya melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Vira bete di kamar sendirian, mau keluar juga bingung. Buku yang dikasih Aksan dibaca? Tentu tidak. Dia hanya meletakkan buku tersebut di atas nakas. Vira malas membaca buku agama, hanya melihat cover dan judulnya saja bergidik bulu romanya. Dia berpikiran tak pantas membaca buku tersebut. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika Vira menemukan sebuah ide. Gegas ia berganti baju dan menyambar kotak mobilnya. Di bawah tangga dia ketemu dengan Darman. Nona, mau kemana? Ada penting sebentar. Jika Tuan mencari, bagaimana? Bilang saja aku keluar. Vira tersenyum agar Darman tak menghalangi dia pergi. Tapi, Darman, sini! Sally memanggil dari lantai atas. Vira terselamatkan secepat kilat. Dia menuju mobilnya. Darman langsung melangkah ke atas. Vira berhenti di supermarket. Dia belanja sayuran dan buah-buahan serta makanan, cemilan, kue-kue kering. Dia mengingat sesuatu dan mendorong trolinya menuju rak yang berjejer rapi peralatan mandi. Dia mengambil sabun mandi, deterjen, sabun cuci piring secara asal. Dirasa cukup, dia mendorong trolinya menuju ke kasir. Setelah membayar, dia pun meninggalkan supermarket. Ketika melewati deretan kuliner, hidungnya mencium wangi harumnya makanan. Dia pun berhenti dan memesan beberapa. Entah kenapa dia ingin memakannya bersama seorang ibu yang ada di pikirannya. Vira melajukan mobilnya menuju rumah Bu Mutia. Sesampainya di sana, ia memarkirkan mobilnya di depan rumah. Rumah Bu Mutia ada halamannya karena rumahnya agak jauh dari jalanan gang. Vira keluar dari mobilnya dan menuju bagasi untuk mengambil belanjaannya. Ia berjalan menuju teras rumah. Assalamualaikum. Tak terdengar jawaban. Mungkinkah orangnya tidak ada? Vira mengulangi salamnya kembali. Barulah terdengar langkah dari dalam. Waalaikumsalam. Pintu pun terbuka. Ada tamu? Kirain siapa? Masuk nak. Iya ibu.
Vira berbalik dan mengambil belanjaan. Bu Mutia memperhatikannya dan kaget. Loh, kok bawaannya banyak, Nak? Iya, Ibu, buat ganti yang waktu itu. Vira baru bisa menggantinya. Dengan malu-malu, Vira berucap, gak usah repot-repot, orang sayurannya juga masih bisa dimasak. Sambil membantu Vira membantu ke dalam rumah. Enggak repot kok, Bu. Mereka telah duduk di sofa. Ibu tinggal sendiri? Berdua sama anak. Sebentar ya, Nak. Vira, Ibu. Maaf, sudah tua, jadi susah mengingat nama. Vira hanya tersenyum. Saya mau cabut setrikaan dulu. Saya lagi setrika baju. Bu Mutia berjalan menuju meja seterikaan dan mencabut kabelnya. Mata Vira mengekorinya. Dia heran, seterikaan Bu Mutia sangat banyak. Nak Vira, bawa banyak begini ke sini. Emang ibunya nggak marah? Kalau marah gimana? Ketika Bu Mutia sudah duduk bersama Vira lagi, Vira tersenyum. Mama nggak akan marah sama saya karena Mama sudah di alam sana. Bu Mutia kaget. Oh, maaf Nak Vira. Nggak apa-apa Bu, lagian sudah lama, hampir 2 tahun. Bu Mutia refleks memeluk Vira. Awalnya Vira ingin berontak, namun rasa yang ada di hatinya membuat dia mengurungkan niatnya dan menikmati pelukan Bu Mutia. Ya, pelukan seorang ibu ke anaknya yang sudah tidak pernah Vira rasakan. Sekarang saya ibumu. Bu Mutia mengurai pelukannya dengan tersenyum. Vira pun ikut tersenyum bahagia. Mamanya pasti cantik dan baik, soalnya anaknya juga begitu. Ibu, bisa saja. Vira menawarkan diri untuk membantu memasukkan sayuran dan buah-buahan ke kulkas karena netra Vira melihat ada kulkas di pojokan dekat meja makan yang berbentuk persegi panjang tersebut. Bu Mutia menerimanya dengan senang hati. Bu Mutia sangat senang selama ini yang membantunya anak cowok. Baru kali ini dia merasakan dibantu seorang anak perempuan. Jika Aksan sudah menikah, mungkin ceritanya akan lain. Batin Bu Mutia sambil tersenyum memandang Vira. Selesai merapikan semuanya, Vira mengajak makan Bu Mutia. Awalnya Bu Mutia menolak, namun karena desakan Vira dengan alasan ingin makan bersama seorang ibu, akhirnya Bu Mutia mengiyakan. Mereka makan berdua sampai-sampai Bu Mutia melupakan anaknya yang belum makan siang. Vira yang dari tadi duduk di sofa mendekati Bu Mutia yang masih melanjutkan setrikaannya. Ibu, itu baju anaknya? Bukan Nak, ini baju orang. Ibu mencuci dan menyetrika baju mereka. Lumayan, uangnya bisa buat makan sehari-hari. Vira terkejut mendengar penjelasan Bu Mutia. Dia tidak menyangka ternyata ibu di depannya sedang bekerja. Nak Vira, duduk saja dulu di situ. Sebentar lagi juga kelar. Tinggal dikit lagi kok. Vira mengangguk dan menuju ke sofa. Meskipun sofa lama, namun masih kelihatan bagus karena dirawat. Vira memindai sekeliling, netranya tertumpu ke bufet kecil. Di sana tertata rapi, buku berjejer. Dia tersenyum. Buku? Kok banyak banget bukunya? Anak Bu Mutia? Pastilah dia kutu buku. Vira berdiri dan berjalan ke sana. Dia mengamati buku tersebut dan mengambil satu buku yang menarik hatinya. Assalamualaikum. Suara seseorang di depan pintu. Vira kaget. Dia langsung memutar tubuhnya dan menjatuhkan buku di tangannya. Kak Aksan? Aksan melangkah ke arah ibunya dan salim. Dia mengacukan Vira yang tertegun kaget melihat dirinya. Sebenarnya Aksan sudah tahu jika Vira ada di rumahnya karena mobil Vira terparkir di halaman rumahnya. Aksan tetap melangkah ke kamarnya dan meletakkan peci serta berganti baju. Dia baru datang dari masjid. Bu Mutia yang sudah selesai menyetrika merasa aneh dengan Vira yang kebingungan. Ada apa Nak Vira? Itu Bu, dia bukannya Kak Aksan? Bersamaan itu Aksan keluar dari kamarnya. Nak Vira mengenal anak ibu? Vira mengangguk. Bu Mutia menghampiri Vira dan mengajaknya duduk di sofa. San, kalian sudah saling mengenal? Iya Mak, dia anak Pak Rahardian yang les ke aku itu Mak. Oh, yang kamu ceritain ke emak San? Iya.
Kalian sepertinya berjodoh. Apa? Aksan mengernyitkan dahinya. What? Vira membeliakan matanya dan menatap Aksan dengan sinis. Sementara ibunya Aksan tidak memperhatikan ekspresi mereka yang kaget. Bersambung ke bab selanjutnya.